menyiapkan persiapan perintilan untuk Lebaran, kita masih menyempatkan waktu untuk belajar. Ini luar biasa loh, luar biasa. Ada sekitar berapa ini? Berapa ribu peserta ini? Nanti biasanya tengah-tengah itu akan banyak. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tukar tutur sastra ke-14 Maret 2025. Hari ini kita akan belajar tentang banyak hal. Saya suka tukar tutur sastra itu karena dalam sekali belajar itu dapat banyak informasi begitu. Nah, tiga narasumber kita adalah Bapak, saya harus buka kerpean dulu ini supaya tidak salah. Narasumber kita nanti Bapak Ahmad Saidah MED PhD, kemudian ada Ibu Profesor Dr. Sugiyarti MSI dan Ibu Dr. Amelia MPD. Baik, seperti apa yang akan beliau bertiga sampaikan nanti saja karena kita akan membuka kelas istimewa ini, kelas Sabtuan kita ini. Sabtuan tuh kalau bahasa Jawa itu seton begitu ya. Apa Pak Tomo ya? Sabtuan begitu ya. Nah, ini kelas istimewa kita. Sebelum kita mulai, saya persilahkan Bapak Dr. Pujiarto M. Hum, Wakil Sekjen 1 HISKI Pusat untuk membuka. Silahkan Pak Puji. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini mohon izin Prof. Ketum, Prof. Novi. Eh, ya, jadi kegiatan HISKI ya yang rutin diselenggarakan dan sekarang pada putaran ke-14 ya, tukar tutur sastra, gitu ya. Jadi HISKI terus berusaha untuk eh, mengisi acara-acara ya dengan isu-isu mutakhir di bidang kesusastraan dan yang relevan dengan kesusastraan ya. Eh, dan pada pagi hari ini akan hadir ya sebagai pembicara tadi Bapak Ahmad Sahidah MED PhD ya. Ini HISKI Komisariat Universitas Nurul Jadid yang akan berbicara tentang filsafat, sejarah, dan bahasa dalam novel Laut Bercerita. Ya. Eh, Sebuah kajian hermeneutika ya. Ini karangan dari novel apa jurnalis Tempo ya, Mbak siapa itu? Yang lagi saya kira banyak sekali ya penulis-penulis membahas tentang laut bercerita ini. Kemudian Delia nanti Kodori. Laila Eskudori ya. Kodori. Ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Profesor Dr. Sugiyarti MSI ya, HISKI Komisariat Malang ini Ibu ini dari UMM ya Ibu ya. Akan membahas mengenai rekonstruksi cerita rakyat Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Barat dalam perspektif gender sebagai media literasi sastra ini. Ini piainya di Jawa Timur tapi Jawa Tengah dan Jawa Barat ya Ibu ya. Ya, ya tidak apa-apa nih karena mungkin pengetahuan mengenai Jawa Tengah dan Jawa Barat lebih 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 dalam ketimbang Jawa Timurnya. Kemudian yang ketiga Ibu Dr. Fitri Amelia MPD ya, HISKI Komisariat Jember ya. Ini revitalisasi sastra melalui pembelajaran. Revitalisasi sastra melalui pembelajaran. Nah, ini jadi topik-topiknya saya kira cukup beragam ya. Rekonstruksi cerita rakyat, filsafat sejarah dan revitalisasi. Ya, saya kira eh, apa acara atau topik yang diangkat pada pagi hari ini sangat relevan ya dengan
kerja Hizki ya mengenai kesastraan dan dalam kerja selama ini Hizki saya kira sudah mencoba mengakomodasi berbagai topik-topik di tanah air ya. Saya kira sesuai namanya dan juga dari berbagai bidang kesastraan ya secara area baik sastra Inggris, sastra Jawa, sastra Indonesia maupun sastra yang lainnya dan juga lintas ya antara sastra dengan filsafat, sastra dengan sosiologi dan seterusnya, politik ya dan sebagainya. Jadi saya kira kerja-kerja intelektual seperti ini tentu akan terus dilakukan di bawah kepemimpinan Prof. Novi ya dan dukungan semuanya tentu saja dari para pengurus Hizki ya. Eh, Nanti saya kira acara ini akan dipandu oleh Ibu Indah Imawati ya, yang saya kira selama ini sangat hidup ya acara-acara yang diselenggarakan Hizki di bawah moderasi dari Mbak Mbak Endah ya, Bu Endah ya, dan juga dukungan dari semua yang hadir ya pada pagi hari ini, pagi hingga siang hari nanti ya, insya Allah gitu, tentu akan membuat Hizki menjadi terus berperanan penting ya dalam kancah kesusastraan maupun pengkajian kesastraan ya dan juga hal-hal yang terkait dengan kesastraan tersebut. Saya kira saya mewakili Prof. Novi ya membuka acara ini. Selamat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Matur nuwun Prof. Novi. Wassalamualaikum Matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Waalaikumsalam. Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa juga, 3 pemateri kita sudah siap. Pak Ahmad Saidah, ini topiknya dekat dengan hari-hari ini ya, anget-anget begitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Saidah juga membuka wawasan kita, membuka kebangsaan kita lagi begitu. Baik, yang pertama nanti Pak Ahmad Saidah, kemudian Bu Sugiyarti, kita melanglang buana ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini hanya kebetulan Bapak Ibu dan teman-teman kalau pembicaranya semuanya dari Jawa Timur. Kebetulan biasanya dari mana-mana ini. Nah, tetapi kan penelitiannya bisa kemana-mana ya. Nanti Bu Sugiyarti tentang apa namanya cerita dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian nanti ditutup oleh Bu Fitri dengan merangkaikan revitalisasi sastra dan bagaimana penyampaian yang unik, yang menarik adalah pada fase-fase tertentu ternyata itu bisa sastra digunakan. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Saya persilakan yang pertama Pak Ahmad Saidah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Endah sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat mendalam dan terima kasih kepada Prof. Novi Anugrah Jati yang telah mendorong kami ya. Teman-teman yang secara latar belakang itu tidak sastra, tapi peduli dengan sastra. Nanti saya jelaskan kenapa wiroh ya, semangat untuk bersastra itu sangat kuat dan ini juga menjadi modal sosial bagi Hizki bahwa sastra itu sangat penting sebab tanpa mengabaikan ilmu lain, media yang paling sangat mungkin untuk menyampaikan pengetahuan itu sastra. Ini pengalaman saya di negara tetangga misalnya, ada teman dari Universitas Brawijaya itu yang menyampaikan bahwa bisa tidak karya disertasi ekonomi itu Pak Pujaharto ditulis secara sastrawi sehingga ilmu-ilmu pengetahuan itu bisa disampaikan dengan menyenangkan ya tidak kering. Nah, ini yang kemudian juga makin meneguhkan pengalaman saya pribadi Pak Puji ketika saya di Lembaga Indonesia Perancis
di Yogyakarta, Pak Landung Simatupang itu membawakan bukunya Zhang Koshak, novel beliau The Age of Reason, yang bagi saya ketika dijelaskan oleh pemateri waktu itu menunjukkan bahwa filsafat yang selama ini dipahami sangat kaku ya, tidak membumi, ternyata bisa disampaikan melalui media novel, sastra. Dan itu hidup Pak Pujiarto dan rekan-rekan sekalian. Ini menunjukkan bahwa sastra itu punya kekuatan yang kami berharap bahwa ilmu-ilmu lain itu juga bisa disampaikan secara sastrawi. Artinya ilmu itu menjadi hidup, bukan hanya sekadar susunan kata yang mati. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan pengalaman pembacaan saya terhadap sebuah karya yang ini makin mengukuhkan bahwa sebenarnya sastra itu adalah cara kita yang paling mungkin untuk menjalin hidup secara otentik. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saya melihat tema dan perjalanan dari paparan saya ini sebenarnya berangkat dari dua hal. Bahwa bahasa dan sastra itu merupakan ekspresi masyarakatnya, baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sehingga kita bisa merekam apa yang ada di masyarakat itu melalui apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. Ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin kata-kata yang mungkin dianggap sebagai cetusan begitu saja, misalnya kata endasmu misalnya, itu sebenarnya merekam apa yang terjadi di masyarakatnya. Jadi kalau kita peka dengan apa yang diungkapkan oleh masyarakatnya siapapun itu, kita sebenarnya bisa memahami apa yang terjadi di masyarakatnya. Yang kedua, ini penting bagi saya sebagai orang yang punya latar belakang filsafat, bahwa sastra yang berupa teks sebenarnya pada waktu yang bersamaan dia membuka diri untuk memasukkan apa yang tidak berupa teks. Ya. Hal-hal lain yang menurut saya ketika disampaikan melalui peristiwa, kemudian bukan teks, maka sastralah yang mampu membungkusnya, yang mampu menyampaikan kepada halayak lebih luas. Nah, oleh karena itu, pada akhir dari pembacaan saya, tanpa kemudian mengatakan bahwa filsafat itu puncak dari pengetahuan, sebenarnya filsafat itu berpijak ya dengan mengutip Adorno kepada evolusi linguistik dan sejarah. Dan itu irisannya dengan sastra sangat kuat, karena yang bisa membingkai peristiwa itu dengan sangat baik dan indah itu sastra. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan di sini adalah kenapa sastra itu penting. Ya. Sebelum saya bicara pengalaman pribadi membaca karya Ibu Laila Ismudori. Sebab ia adalah gambaran kehidupan. Jadi kalau saya belajar di Jogja sekian tahun, kemudian membaca novel ini, itu seakan-akan saya ditarik kembali ke masa lalu dan hidup kembali peristiwa yang saya sudah lewati. Tanpa bantuan karya ini mungkin ada hal yang banyak tertinggal dari pengalaman-pengalaman saya terhadap masa lalu. Nah, yang perlu disampaikan memang bahwa karya sastra seperti Laut Bercerita tidak sedang menyuguhkan saya dalam sejarah dalam pengertian yang ketat, tetapi bagi saya ia mampu menyampaikan sejarah secara hidup, yang itu tidak bisa disampaikan dalam ilmu sejarah tanpa mengabaikan bahwa ilmu sejarah itu penting. Kemudian yang kedua adalah ketika psikologi ingin menyampaikan tentang persoalan pencarian manusia, jati diri, dan konflik, memang bisa dijelaskan, tetapi sejarah, tetapi sastra yang mampu menyampaikan pencarian itu secara jauh lebih hidup ya. Jadi kalau saya membaca novel ini misalnya, saya melihat bagaimana laut itu menyampaikan apa yang dia lihat seperti yang saya rasakan, tetapi saya tak terungkapkan. Jadi berbeda dengan pelajaran psikologi ya, dia lebih kepada definisi, kemudian lebih kepada sejarah, tapi psikologi di dalam novel itu bisa hidup. Inilah kenapa kemudian saya merasa berutang budi kepada sastra karena dia mampu menyerap apa yang saya pikirkan dalam banyak hal. Kemudian pendek kata, novel itu media yang paling luas menurut saya yang bisa menyampaikan, meskipun seperti dikatakan Laila Usudori, itu seringkali dia menyisipkan sisi-sisi dramatik ya, untuk agar bisa jauh lebih hidup, karena memang novel itu sendiri
Itu bukan sejarah ya, yang harus didasarkan kepada bukti-bukti artefak, autentik, dan lain-lain. Dan yang lebih menarik lagi bahwa kadang ada irisan psikologis. Jadi ketika saya membaca novel ini, itu kemudian mengingatkan saya berapa tahun yang lalu ketika anak saya juga membaca, teman-teman SMP-nya juga membaca. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu bisa diakses oleh siapa saja dan orang mampu membaca lama. Ya. Nah, ini kenapa kita harus, maaf novel, ya sastra, kenapa kemudian kehadiran karya sastra itu perlu dihidupkan. Jadi kalau ada rekonstruksi, kemudian revitalisasi itu perlu. Karena bagi saya tantangan sekarang di era digital, anak-anak kita lebih terpapar kepada dunia media sosial yang menyebabkan mereka itu mengalami FOMO ya. Yang pertama, yang kedua distraksi. Mudah-mudahan ketika kita hendak merekonstruksi, ketika hendak revitalisasi, sejarah yang dibaca adalah sejarah yang berbentuk kertas teks ya. Meskipun kita tidak menampik bahwa teknologi itu bisa menggantikannya, tetapi sebenarnya tantangan dari teknologi itu adalah banyak, bahkan tidak hanya remaja ya, kita saja yang dewasa itu kalau sudah pegang gawai itu mudah terdistraksi. Jadi kami ya, keluarga bahkan punya hubungan yang sangat emosional karena kami pernah bertemu dengan orangnya. Beliau, Bu Lela, diundang ke USM waktu itu dan respon para dosen, kemudian mahasiswa sastra di sana itu sangat antusias. Ini menunjukkan bahwa sastra yang bisa menyatukan kita. Ya. Sebab yang lain justru memisahkan. Ya. Isu-isu lain itu sering memisahkan, maka sastra lah yang menyatukan. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa ketika saya membaca karya ini, itu saya secara sadar menggunakan hermeneutik, ya, tidak pendekatan yang lain. Sebab ya selain saya membaca tentang disiplin ini, yang menurut saya menarik dari pendekatan ini karena berbeda dengan reader response theory, teori respon membaca yang memberikan wewenang penuh kepada pembaca untuk sepenuhnya memahami teks itu yang mungkin bisa menafikan pengarangnya, mungkin bisa menafikan konteksnya. Maka dengan hermeneutik saya secara sadar hadir bahwa apa yang disampaikan penulis itu juga pengalaman saya. Ini yang kemudian kalau membaca itu mengasyikkan. Kemudian yang kedua, di dalam pendekatan hermeneutik filsafat ini, prasangka saya itu tidak dinafikan. Tetap saja apa yang disampaikan oleh Leila Usodori itu adalah bagian-bagian saya yang pernah hadir. Ya. Artinya ada dialog saya dengan Bu Leila. Inilah yang kemudian mengapa membaca itu bukan hanya tugas saya sebagai pembaca, tapi juga pengarang. Ya. Yang kedua adalah, yang menarik bagi saya adalah, dari seluruh perjalanan hermeneutika, ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita kemudian tidak berkompromi sebenarnya, tapi berbagi. Pokok persoalan apa yang dibicarakan di dalam novel ini? Yang mungkin saya bisa berseberangan, tetapi ada hal yang sama yang bisa disepakati. Karena bagaimanapun juga, apa yang tulis Bu Lela itu erat kaitannya dengan pengalaman saya. Ya, ketika saya belajar, disitulah muncul ya cerita-cerita mahasiswa di Jogja yang menggelorakan reformasi. Yang itu menjadi suara bersama waktu itu. Yang menariknya itu bisa jadi, meskipun kita mengimpikan sebuah perubahan, tetapi fondasinya itu beda. Ini yang menarik. Kemudian yang kedua tentu saya akan menyoal, mengapa ada yang tanggal yang tidak diceritakan oleh Bu Lela. Ini yang kemudian makin mengkayakan apakah pengarang atau saya dalam melihat sebuah peristiwa. Inilah kenapa kemudian novel ini menjadi penting dan perlu dibaca kembali, karena bagi saya yang ada itu perulangan abadi. Hari ini mahasiswa sudah turun ke jalan dan polanya sama. Nah, agar tidak mengulang 98 itu, mari apa yang kita ingin sampaikan itu perlu ruang. Nah, ini penting. Jadi seakan-akan ini bersamaan ya dengan apa yang kami risaukan sebenarnya, agar peristiwa 98 tidak terulang hari ini. Ya. Nah, yang kedua, mengapa kemudian saya ingin menyampaikan ini? Karena di dalam novel ini kan bicara tentang kediktatoran, politik kekerasan, perilaku rasuah, dan praktik komunisme yang hari ini itu masih sangat relevan. Jadi kehendak baru untuk melakukan perubahan itu harus disertai dengan kehendak kita untuk tidak mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Oke. Nah,
Ini saya sampaikan tadi udah bahwa sebagai pembaca saya bisa jadi memiliki makna bersama yang diandalkan oleh Bu Lela, tetapi pada sisi lain saya memiliki cara berbeda untuk memahaminya. Dan apalagi Prof. Novi, salah satu bab dari novel ini adalah Belangguan, ya, Situ Bondo. Peristiwa yang direkam dengan sangat hidup, yang itu hanya berapa kilometer dari tempat saya di Python ya. Jadi saya bertanya kepada orang-orang dari sana hari ini, ternyata memang eh, ada yang tahu, tapi sekilas ada yang sama sekali tidak tahu. Jadi dengan mengungkap sejarah kembali, bukan hendak memetik ya tragedinya, tetapi apa pelajaran moral yang bisa diambil dari peristiwa masa lalu itu. Karena bagi saya keadaan hari ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 97-98. Ya. Kemudian tentu sebagai sebuah karya memang satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah karakter, watak atau tokoh yang dihidupkan oleh pengarang untuk menyampaikan pesan. Meskipun di sini laut itu memegang posisi kunci karena dia bercerita, tetapi bagi saya ketika dia mengutip Daniel, ya, Suno, Ale Gusti dan Kinan, dia adalah individu atau karakter yang mempunyai pikiran sendiri sebenarnya. Artinya sudah terlepas dari apa yang diceritakan oleh laut. Bagi saya semua karakter ini menyampaikan watak yang berbeda, saling melengkapi, dan itu bisa dipindah sebenarnya ke dunia keseharian kita, dunia keseharian di masyarakat. Bahwa yang perlu diambil dari pelajaran dari pelbagai karakter itu, bahwa kita hidup bermasyarakat itu juga mengalami hal yang serupa. Jadi sebenarnya ia hanya ingin menegaskan bahwa apa yang ditulis di atas kertas itu adalah cermin dari masyarakatnya. Sehingga ketika pelajaran moral karakter disampaikan dalam bentuk novel, itu siswa, mahasiswa, dan masyarakat itu jauh lebih mudah memahaminya. Karena bagaimanapun juga kenyataannya bahwa di masa lalu, ya, ketika orang mengimpikan yang sama, itu lahir dari karakter-karakter yang berbeda. Sehingga kita tidak perlu risau mengapa orang itu beda. Ya. Kemudian yang menarik ini tentu saja bahwa perubahan itu lahir dari membaca. Itu yang saya pahami dari karakter Kinan. Jadi Kinan ini kan adalah orang kiri ya, membaca banyak buku karangan Laclau dan Miliband, dan bagi saya ini penting karena selalu saja sebuah gerakan itu lahir dari orang-orang yang berpikir kiri. Tetapi saya kan tidak dalam posisi itu ya. Saya adalah orang yang dilahirkan dalam tradisionalisme, memandang agama itu penting. Kita tidak lagi kemudian melihat titik pisahnya, tapi titik temunya. Nah, ini kenapa kemudian asik membaca karya sastra, karena dia membuka ruang. Dan bagaimanapun juga, sekiri apapun tokoh-tokoh ini, ada tokoh-tokoh yang rajin mengaji waktu kecil. Jadi sebenarnya bukan persoalan pondasinya, tapi ekspresi dari pondasi itu yang menggerakkan mereka untuk misalnya menyatakan pandangan, ya, kemudian kritis kepada kekuasaan. Nah, ini yang mungkin perlu hari ini kita tidak lagi selalu menggelorakan pilihan ideologi masing-masing. Ya. Tetapi bagaimana sikap etis dari ideologi itu dipertemukan. Ini yang mungkin hari ini sebelum terlambat ya, di tengah gelora orang untuk turun ke jalan, kemudian kekerasan sudah meroyak berapa hari lalu, mari berpikir tenang ya, untuk belajar dari novel ini agar kerusakan tidak ditimbulkan jauh lebih besar. Karena bagaimanapun juga pergantian kekuasaan itu akan menghasilkan orang yang sama sebenarnya dengan nama yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya kunci dari sebuah perubahan. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan kenapa saya tidak menggunakan teori respon membaca, agar saya mau membuka diri bahwa orang lain itu punya hak bersuara, bercerita, menyatakan pandangannya. Sebab saya khawatir teori respon membaca digunakan oleh sebagian orang untuk sepenuhnya membenarkan apa yang dipikirkan. Jadi hermeneutika bagi saya adalah alat yang paling mungkin untuk membaca apa saja dalam tanda kutip yang membuka independensi seorang pembaca, dan pada waktu yang bersamaan adalah bahwa pembaca, maaf, pengarang itu tidak mati. Saya tetap tidak mengatakan pengarang itu sudah mati. Dia tetap hidup, mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya, merespon apa yang saya keluhkan, ya. Dan tentu ruang-ruang ini, ya, kegiatan seperti ini ruang untuk kita berbagi. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi bagaimana hermeneutika bekerja. Bagi saya, teks itu sebenarnya adalah
cara pengarang untuk memindahkan realitas yang rumit, kemudian disederhanakan, disusun menjadi karakter, plot, dan yang lain. Sehingga hidup yang rumit ini bisa diceritakan dan bisa dijalani. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita tidak ada keupayaan untuk menjelaskan realitas yang rumit itu ke dalam bentuk cerita atau kisah. Jadi sebenarnya apapun latar belakang orang itu adalah soal kisah. Dia memasukkan diri sebagai karakter apa dalam hidup. Nah, dengan membaca novel, dia belajar karakter yang mana yang jauh lebih dekat di antara banyak tokoh di dalam sebuah karya itu yang dekat dengan dirinya. Yang bagi saya yang menarik, tokoh-tokoh yang dijelaskan di dalam novel bercerita ini itu tidak hitam putih ya. Tokoh tidak semestinya harus hitam putih, itu yang penting. Dan itu juga menjadi kaca atau cermin bagi saya bahwa ya konflik pribadi itu yang sebenarnya jauh lebih besar. Itu yang saya pelajari dari membaca karya ini. Nah, kemudian ini yang menarik. Salah satu hal yang menarik dari sebuah karya, nanti mungkin Bu Sugiarto akan bercerita tentang bagaimana karya sastra ya menghidupkan karya sastra di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu. Bagi saya lokasi itu sangat penting. Karena ia yang menyebabkan membaca karya itu berpijak di bumi. Tanpa mengabaikan bahwa ada karya surrealisme yang itu seakan-akan dia tidak konkret ya, tapi bagi saya itu hal lain. Karena bagi saya ketika dia menggambarkan kos ya di UGM misalnya, kemudian Anjani di Isu Seni Indonesia itu kan dekat dengan kami di IAIN waktu itu, sekarang sudah menjadi UIN, yang mengapa kami tidak hadir? Nah, ini yang menjadi menarik. Karena bagaimanapun juga salah satu dari korban waktu itu adalah Mas Yorisya itu lulusan UIN ya, yang menurut saya itu secara emosional jauh lebih dekat. Tetapi sebenarnya ketika nama-nama itu lahir, perguruan tinggi itu disebutkan, itu sebenarnya agar hidup ya. Tapi yang disampaikan adalah apa yang mereka lakukan dalam keseharian, sehingga mereka kemudian mengambil jalan yang penuh resiko misalnya. Kan itu yang perlu disampaikan kepada mahasiswa-siswa hari ini. Bahwa orang-orang yang berhasil dalam hidupnya yang mengambil resiko, bahwa mahasiswa itu berhasil menyelesaikan ya penuh liku. Jadi ini adalah pesan moral dari novel yang mungkin kita bisa berbagi dengan generasi Gen Z dan milenial yang hari ini lebih terperangkap ya media sosial. Mudah-mudahan ini adalah juga peluang kita untuk mengubah atau kemudian uh, meminta mereka untuk sejenak ya, keluar dari dunia gawai itu. Ya. Jadi saya mungkin ada sisi subjektivitas karena emosi itu hadir, tapi itu wajar. Jadi orang itu lekat dengan institusinya, kemudian lekat dengan ideologinya, tetapi ketika lebih jauh masih karakter itu, bahwa ideologi lokasi itu tidak penting akhirnya ya. Karena pengalaman saya di sebuah institusi itu tidak jauh beda dengan apa yang dialami di pengalaman mereka yang belajar di tempat lain. Jadi tempat itu kemudian bukan tidak penting, tetap penting, tapi tempat itu hanya sekadar kita untuk melihat diri sendiri. Oke. Nah, ini yang isu-isu apa yang ada di novel ini yang menjadi perhatian saya. Yang pertama isu filsafat. Dan saya telah membaca banyak buku karena memang latar belakang saya filsafat. Apa yang seperti Grayling katakan, isu besar apa sih yang ada dalam filsafat? Filsafat itu hanya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup yang baik, ya, good life, ya. Dan di dalam buku ini kemudian jauh lebih filosofis dijelaskan untuk menjadi hidup baik ya kita harus bahagia, kemiskinan itu harus dihapuskan, cinta harus hadir, hak asasi dan politik harus dilindungi. Jadi 4 isu ini yang ada di novel ini yang irisannya dengan filsafat sangat kuat. Tanpa isu-isu ini didebatkan secara lebih terbuka, ya, maka kemudian kehidupan baik seperti apa yang ingin diwujudkan kalau kemudian 4 isu ini tidak diselesaikan misalnya. Jadi dari novel ini saya juga meneguhkan kembali bahwa filsafat bisa hadir dengan sangat indah di dalam karya sastra. Selanjutnya adalah kebahagiaan. Ya. Nah, kebahagiaan memang dijelaskan ya di dalam dialog, di dalam hubungan yang secara langsung atau tidak, baik secara eksplisit atau implisit itu ada di banyak novel ini. Tetapi kita pun harus kemudian mempunyai dasar fondasi yang hari ini
masih di dalam filsafat kebahagiaan itu adalah kemampuan kita berbuat baik. Jadi kebahagiaan itu bukan kita cari ya. Uh, Sebab kebahagiaan itu selalu ada di seberang di dalam filsafat itu. Andaikan saya mendapat ini, saya bahagiakan, berarti kebahagiaan ada di seberang. Padahal tidak. Kebahagiaan itu adalah bonus kalau kita melakukan hal yang baik atau keutamaan. Dan ini sejalan dengan banyak konsep agama, kemudian kearifan. Jadi menjadi baik itu cukup, karena menjadi baik kemudian orang akan bahagia. Dan sepertinya itu yang mungkin perlu kita tegaskan di sini. Yang kedua adalah kemiskinan. Jelas bahwa isu kemiskinan ini ada di banyak tempat yang perlu kita juga sadar hari ini. Bahkan Budiman sebagai salah satu tokoh ya yang disebutkan di sini sekarang menangani kemiskinan, dan itu menurut saya tepat dan kita perlu dukung. Jadi bagi saya novel ini menjadi menarik karena kemudian pada waktu yang bersamaan ketika kemiskinan dianggap penderitaan, itu dianggap sebagai tantangan orang untuk menemukan hidupnya. Jadi itulah yang saya temukan dari novel ini. Yang hal lain cinta. Ini hal ya di mana-mana orang bicara ini, tetapi di dalam novel memang jauh lebih kompleks ya, karena cinta tidak mesti kemudian bersama misalnya ya. Cinta ada di orang lain yang tidak bisa diraih. Saya rasa itu adalah kompleksitas dari cerita ini. Artinya bahwa akhirnya cinta yang tertinggi adalah kita mengorbankan diri kita untuk orang lain. Dan yang ini mungkin paling berat, itulah kenapa itu disebut cinta sejati. Yang kedua adalah hal lain, maaf, yang sejarah ya. Jadi memang novel ini tidak bicara sejarah dalam pengertian rigid atau kaku ya. Kenapa saya Belangguan secara khusus saya simak dengan sangat baik, karena 93 ketika saya menjadi mahasiswa juga, kemudian dia dekat dengan kami, dan ternyata bahwa pesan yang implisit dari saya sebenarnya perubahan itu bisa dilakukan di mana saja sebenarnya. Tidak hanya di pusat. Makanya ketika Hizki melibatkan lebih banyak orang di seluruh Indonesia, ini bagus ya. Jadi memeratakan kesadaran pengetahuan tidak lagi ada di kota-kota besar. Jadi perubahan itu bisa dilakukan dari daerah-daerah, apalagi dengan didukung oleh teknologi digital ya, yang memungkinkan bahwa sebenarnya perubahan itu berasal dari pinggiran ya. Sebab pusat sudah terlalu jenuh ya. Nah, tetapi kita harus juga jujur ya, hingga sekarang bahwa sejarah yang mungkin masih belum sepenuhnya selesai, dan ketika dihidupkan kembali, bukan kemudian menampilkan luka. Itu yang saya sampaikan di sini, bahwa ketika masih ada aksi hari Kamisan, itu pesan moralnya, itu sudah terakhir. Mari kita jangan ulangi. Dan 2 hari yang lalu masih ada mahasiswa yang belum jelas di mana keberadaan. Mudah-mudahan sebelum itu lebih jauh, mari kita gunakan ruang ini untuk mengingatkan penguasa bahwa jangan sampai kemudian sejarah itu mengulang kembali. Dengan sastra ini diingatkan bahwa siapapun harus membuka diri untuk, ya siapapun bisa salah, siapapun bisa berubah. Uang itu cuma hanya undang-undang yang bisa dirubah. Dan kalaupun 3 pasal yang menjadi persoalan itu tidak diubah, itu tidak akan mengubah nasib TNI misalnya. Ya. Kalau kita mau berkorban untuk sesuatu yang lebih besar. Ya. Yang terakhir adalah soal bahasa. Dan saya yakin bahwa ketika kita menggunakan bahasa, bagi saya novel itu mewakili sesuatu. Karena dia menggunakan kata. Nah, sesuatu itu di mata pengarang mungkin ada sesuatu yang berbeda yang saya alami. Tetapi dengan membaca karya ini, ada sesuatu yang saya tidak terungkapkan, tapi mampu diungkapkan oleh Bu Lela. Nah, inilah kenapa bagi saya peran pengarang sangat besar. Ya. Kemudian, ini catatan saya hanya sebagian kecil ya, bahwa sebagai sebuah karya yang berpijak pada bahasa, banyak hal yang ditulis Bu Lela ini tidak konsisten. Misalnya, saya tulis ini speedboat, kadang di ini sangat teknis, tetapi itu penting. Apalagi kemudian sekarang sudah cetakan 90. Itu artinya bahwa masyarakat kita itu melek literasi. Kemudian dari sini kepekaan muncul. Tidak hanya persoalan politik, tapi yang paling penting adalah kepekaan sosial. Karena politik itu kadang cenderung memisahkan masyarakat berdasarkan garis, bukan berdasarkan ide atau pengetahuan. Nah, mudah-mudahan dengan membaca karya ini, kita akan kembali mengingat bahwa
yang perlu dicari itu adalah disaja ya di dalam hermeneutik subjek. Apa yang kita ingin sebenarnya di dalam kehendak untuk melakukan perubahan. Jadi kesimpulannya dengan membaca lalu bercerita, saya teks dan mulailah berdialog ya. Dan bagi saya itu mengasihkan. Yang kedua, cakrawala pembaca ini turut memberikan makna. Jadi saya tidak hanya membaca bahwa ada karakter Kinan misalnya, saya juga memahami bahwa mungkin saja apa yang disampaikan Kinan itu di tangan pengarang itu bisa saja saya pahami secara berbeda. Karena mengenapun pengalaman saya, pendidikan saya, latar belakang saya turut memaknai apa yang dikatakan oleh Kinan. Kemudian jelas ya, terakhir dari paparan saya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pokok persoalan dari novel ini adalah agar ya kediktatoran itu jangan diulang, kira-kira begitu ya. Karena itu buruk bagi pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah kekerasan itu jangan sampai terjadi, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memantik kekerasan jauh lebih besar. Jadi ini sangat relevan mungkin hari ini ya, meskipun akan relevan sepanjang waktu karena tema-temanya sangat luas sebenarnya. Dia tidak hanya bercerita tentang politik, tapi hubungan manusia antar manusia dengan teman, yang bisa jadi konflik itu muncul justru dengan teman. Jadi tanpa mengabaikan bahwa agama mempunyai tausiah, ya, nasihat, ya, yang itu juga punya perannya. Bagi saya novel sastra itu adalah cara lain kita untuk menggeser manusia untuk bertemu kembali. Karena harus diakui agama bisa memisahkan, ya, politik bisa memisahkan. Mudah-mudahan sastra ini, novel ini akan menyatukan kita, akan melihat kita sebagai manusia, dan yang lain itu datang kemudian. Kalau itu menjadi kesadaran filosofis kita, saya pikir persoalan-persoalan di antara kita itu akan selesai. Yang kedua, sumbangan sastra bagi kehidupan manusia itu akan jauh lebih kuat lagi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Endah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Saidah. Hangat begitu lah ya. Dengan situasi sekarang itu membuat lega paparan dari Pak Ahmad Saidah. Baik, Pak Ahmad, saya simpan dulu. Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu silahkan tulis di kolom chat ya. Kemudian nanti jangan khawatir, enggak usah bertanya-tanya kapan presensinya keluar. Nanti Mas Ferry dan teman-teman di balik layar itu akan memberikan, enggak tahu pukul berapa. Pokoknya setelah semua pemateri memaparkan informasinya untuk kita. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saidah. Saya ke Bu Sugiyarti sekarang. Bu Sugiyarti, sudah siapkah? Bu Sugiyarti mau menjalankan materinya sendiri atau? Jalankan sendiri aja. Baik, saya persilakan Bu Sugiyarti. Utuh 20 menit. Sakit? Berapa Ibu? Berapa menit? 20 menit. 20 menit. Ya, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Prof. Novi, Ketua Umum HISKI. Yang kami hormati Bu Endah, selaku moderator pada kegiatan Tukar Tutur Sastra hari ini. Bapak Ibu pecinta sastra dan mahasiswa pecinta sastra yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang beberapa pengalaman hasil riset saya tentang rekonstruksi cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam perspektif gender sebagai media literasi sastra. Persoalan ini sangat penting untuk kita angkat karena sastra itu memiliki peran penting di dalam membangun satu konsep ideologi tersendiri. Nah, dari situ kalau kita bicara persoalan gender itu, soalan gender mainstreaming itu sudah banyak dibahas di beberapa negara, karena memiliki kontribusi yang cukup signifikan di dalam melihat kembali tentang
potensi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Nah, tentu di dalam cerita rakyat itu akan menggambarkan bagaimana sesungguhnya cerita-cerita itu dibangun, cerita-cerita itu dikonstruksi, cerita-cerita itu disajikan, sehingga bisa dinikmati oleh pembaca. Bapak Ibu sekalian, persoalan gender ini juga menjadi concern UNESCO ketika juga melihat salah satu dimensi pendidikan. Nah, pada dimensi pendidikan itu ada persoalan yang terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran juga tidak terlepas dengan media, sarana yang digunakan oleh guru di dalam proses penyampaian materi dan lain sebagainya. Nah, saya izin Bu Endah untuk share tentang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita melihat kembali persoalan yang ada di cerita rakyat ini? Kita sadar bahwa cerita itu merupakan sarana, merupakan media yang dapat digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ya, ruang-ruang fiksionalitas dalam mewadai berbagai ideologi. Ya, tentunya ideologi yang terkait. Minta maaf, ditampilkan penuh bisa enggak supaya bisa terbaca? Iya, Bu Indah. Sudah, Bu Indah? Sudah. Terima kasih. Nah, dari situ, Ibu sekalian, kita melihat bahwa cerita rakyat itu merupakan salah satu kearifan lokal yang memiliki pesan penting terkait dengan etika, spiritual, moral yang sesuai dengan kultur yang hidup di mana tempat cerita itu ada. Tadi Prof. Puji menyampaikan kenapa saya meneliti tentang Jawa Tengah dan Jawa Barat, kenapa tidak Jawa Timur, karena posisi saya di Jawa Timur. Sebenarnya ada juga riset tentang Jawa Timur, tetapi saya ingin menelusuri kembali bagaimana sesungguhnya persoalan cerita rakyat di Jawa Timur itu didesain, dikonstruksi oleh penulis terkait dengan narasi-narasi yang dihadirkan. Nah, tentunya di situ ada pengetahuan dan keragaman potensi budaya yang menjadi ciri khas daerah, sehingga menjadikan pola pikir, cara pandang di dalam penyajian cerita itu sendiri. Di samping itu juga di dalam cerita rakyat itu berawal dari satu kesadaran multikultural, kesadaran membangkitkan penghargaan budaya yang hidup di dalam satu masyarakat yang itu sangat penting untuk dieksplorasi secara mendalam. Nah, cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu ditengarai masih bias gender dan perlu direkonstruksi tanpa mengurangi esensi dari cerita itu sendiri. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat itu berangkat dari bicara tentang berbagai kehidupan, tentang kerajaan, tentang masyarakat yang begitu heterogen, dan cerita itu disajikan secara mengasihkan gitu. Membuat pembaca, karena juga ada cerita fantasi, cerita-cerita yang absurd dan lain sebagainya, yang itu membuat kita pembaca tertarik untuk menikmati cerita itu. Kemudian nafas kedaerahan budaya tradisi itu cukup jelas di dalam cerita rakyat, sehingga di situ menghasilkan relasi tokoh di dalam anasir cerita. Dan disitulah kealamiahan yang ada di dalam masyarakat itu bisa digali, bisa dieksplorasi secara baik. Bagaimana penggambaran relasi di dalam cerita ini, bahwa bangunan relasi yang ada di dalam cerita rakyat itu
laki-laki dan perempuan, penggambaran relasi laki-laki dan perempuan itu perlu dicermati kembali karena ini berkait dengan bagaimana kita membangun mindset pembaca. Jadi munculnya teori oposisi biner di dalam frame-nya feminisme itu bagaimana sebenarnya laki-laki itu dianggap sebagai sosok yang superior, sedangkan perempuan itu dianggap sebagai sosok yang inferior. Itu sebenarnya ada dialektika kita di dalam melihat peran-peran laki-laki dan perempuan, sehingga bagaimana satu saat kita melihat kembali bahwa perempuan itu sebenarnya punya potensi yang harus yang kita kembangkan secara baik. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita dengan cara mencermati kembali cerita-cerita rakyat yang sering diakses, sering diliterasi oleh anak-anak sekolah, gitu, sekolah dasar terutama, sehingga di situ bagaimana kita membangun kembali persepsi mereka tentang laki-laki dan perempuan yang tidak semuanya itu seperti ada yang ada di dalam cerita rakyat. Kemudian nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat itu bersifat implisit karena mengungkapkan pesan-pesan yang tersembunyi dari cerita yang dihadirkan. Saya katakan bahwa cerita rakyat itu sebagai media literasi sastra sangat memiliki posisi yang sangat strategis. Karena di dalam cerita rakyat itu terdapat kisah peristiwa atau kejadian, tempat, wujud tokoh dalam bentuk manusia, binatang maupun dewa-dewa. Karena itu beberapa ceritanya itu ada cerita yang fantasis, ada cerita yang menarik untuk kita baca kembali, sehingga orang akan mencari apa yang terjadi. Dan disitulah sebenarnya kita melihat bahwa cerita rakyat itu sebagai media yang efektif untuk pendidikan anak, baik pendidikan moral, pendidikan emosi, pendidikan spiritual, maupun pendidikan intelektual. Mengapa demikian? Disitulah ada proses-proses berpikir secara kreatif dan kritis ketika anak-anak membaca sebuah cerita rakyat itu. Prinsip cerita itu memang memberikan hiburan, kemudian pelajaran kebaikan yang dipraktikkan oleh manusia di dalam kehidupan, dan itu secara holistik yang mensinergikan antara pikiran, hati, tubuh, dan kekuatan. Nah, disitulah sesungguhnya apa yang ada di dalam cerita rakyat itu perlu kita gali secara mendalam. Kemudian dari tujuan penelitian ini, saya ingin menjelaskan relasi cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan dan bagaimana menjelaskan rekonstruksi cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada beberapa bahan kajian, teori yang saya gunakan adalah konstruksi gender dalam cerita, yang di situ bagaimana cerita itu dapat dilepaskan dengan ruang fiksionalitas yang representasinya itu ideologi masyarakat Indonesia yang masih kita lihat kembali pola-pola pikir yang terkait dengan budaya patriarki. Budaya patriarki itu sangat berpengaruh di dalam melihat kembali sejauh mana peran-peran tokoh perempuan di dalam cerita itu ditampilkan, diekspresikan, diperankan. Yang itu pada gilirannya akan mempengaruhi pada persepsi pembaca, bagaimana pembaca itu meresepsi kembali terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam cerita itu. Kemudian di dalam budaya patriarki, ini memang tidak bisa dilepaskan ketika kita bicara tentang persoalan perspektif gender, karena memang faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan gender, kesenjangan gender, itu salah satunya ada dari budaya patriarki.
bagaimana kita melihat kembali bahwa laki-laki masih menguasai berbagai domain kehidupan, utamanya yang bersifat materialistik ini. Ini nanti bisa kita diskusikan bersama gitu. Kemudian karya sastra itu sebagai alat perjuangan dari perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satunya bagaimana tokoh-tokoh di dalam cerita itu memperjuangkan dirinya, merekonstruksi dirinya kembali dalam satu pemikiran bahwa keberadaan tokoh itu sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu sama. Di samping itu dari sisi etika dan estetika itu kita melihat kembali bahwa sastra itu memiliki kekuatan untuk membangun wacana gender melalui penyatuan teks dan konteks. Karena memang kalau kita melihat kembali persoalan-persoalan ketimpangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya itu sebenarnya muaranya bisa jadi dari wacana yang dihadirkan melalui teks itulah yang juga terkait dengan konteks yang ada. Kita melihat kembali bahwa di dalam perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan ini terus diperjuangkan oleh pengarang-pengarang kita, karena bagaimanapun juga ini bagaimana kita membangun kesadaran kembali bahwa laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya ditempatkan pada posisi yang sebagai mitra, ya, sebagai mitra, bukan sebagai kompetitor, bukan sebagai pesaing, bukan sebagai orang yang direndahkan dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa pemikiran budaya Jawa itu perempuan sebagai kocowengking, yang fungsinya 3M, masak, macak, mana, yang sesungguhnya kita melihat kembali perkembangan yang ada yang harus dipertahankan perempuan di satu sisi sebagai kodrati itu adalah melahirkan. Ini tentang macak dan masak itu menjadi menjadi wilayah laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana saya merekonstruksi kembali di dalam sastra itu? Saya berusaha memahami kembali dan membangun makna atau pemahaman baru terhadap karya sastra dan melakukan pembacaan ulang terhadap lensa berbagai teori kritis, ideologi, dan perspektif budaya untuk mengungkapkan makna-makna yang mungkin tersembunyi atau baru ditemukan melalui karya sastra itu sendiri. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitiannya kualitatif, menghasilkan temuan-temuan dari pemahaman fenomena, memberikan deskripsi, penjelasan, serta menggali makna secara mendalam. Metode yang saya gunakan adalah deskriptif analitik, kemudian rekonstruksi. Saya melakukan proses penciptaan ulang cerita dengan tetap mempertahankan motif, esensi cerita, kemudian rekonstruksi cerita Jawa Tengah dan Jawa Barat itu melalui proses penciptaan kembali cerita yang dianggap tidak memiliki atau kurang memiliki nilai-nilai kesetaraan gender agar mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender. Sumber data penelitian cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat, data penelitian sequence cerita yang berupa dialog, kalimat yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian, kemudian pengumpulan datanya saya lakukan dengan cara pembacaan kritis dan kreatif, dan teknik analisis data saya lakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap data, teks secara mendalam, serta mengeksplorasi pesan atau isi teks. Dari hasil penelitian, Bapak Ibu sekalian, bahwa cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya, di mana cerita itu ada. Nah, kemudian relasi gendernya juga nampak bagaimana sesungguhnya tokoh-tokoh laki-laki dan perempuan itu diperankan dalam cerita. Nah, dari situ bagaimana kita melihat kembali laki-laki itu masih dominan. Perempuan dominan ada, tapi secara kuantitas sangat sedikit sekali. Ada beberapa cerita yang memang perempuan itu mendominan di dalam cerita itu, sehingga misalnya satu contoh Ratu Roro Kidul itu juga ini. Kemudian Dewi Sri itu juga
memberikan gambaran-gambaran bagaimana perempuan itu memiliki kekuatan untuk membangun sebuah alam, sebuah fenomena yang ada di dalam kehidupan itu secara optimal. Nah, dari situ juga bagaimana menggambarkan tentang persoalan setara tidak setara. Kesetaraan yang dibangun di dalam cerita rakyat itu sangat sedikit sekali, karena itu bagaimana kita membongkar kembali cerita-cerita itu agar memiliki mainstream gender, jadi sehingga itu nanti akan membangun kesadaran gender bagi pembaca bahwa tokoh-tokoh dalam cerita pun bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang memberikan ruang-ruang kepada laki-laki dan perempuan itu sebagaimana dia harus melakukan perannya. Di samping itu juga budaya patriarki seperti yang saya sebutkan tadi dan pola pikir masyarakat kita itu masih juga melihat perempuan itu dengan stigma-stigma, stereotipi dan lain sebagainya itu, yang itu juga sangat merugikan bagi kaum perempuan. Akhirnya dia ini masih berada pada posisi yang marginal gitu. Kemudian juga posisi tawar perempuan di dalam cerita itu juga masih rendah gitu dibandingkan dengan tokoh laki-laki. Nah, di dalam pola relasi laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan karena budaya patriarki, dan posisi tawar perempuan meski ada, posisi tawar perempuan saya katakan setara tidak setara tadi ada, tetapi sangat terbatas sekali. Nah, ini rekonstruksi cerita rakyat Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil cerita Joko Tarub. Sebelum saya melakukan rekonstruksi ini, saya membaca cerita itu dan mengambil bagian-bagian dari cerita. Jadi rekonstruksi tidak dilakukan secara totalitas di dalam cerita itu, tapi ada bagian-bagian anasir cerita yang itu bisa kita buat semacam dialog antara laki-laki dan perempuan itu yang mengarah pada satu kesetaraan gender. Joko Tarub itu kita melihat kembali karakter perempuan yang menjadi tokoh sentral di dalam cerita dan pria dalam cerita mendukung perannya. Jadi kita melihat kembali bagaimana Nawang Wulan sedih dan kecewa ketika ia juga tidak lagi bisa menanak setangkai padi kemudian menjadi beras. Padahal di dalam kehidupan sehari-harinya Joko Tarub hanya bisa menerima keputusan istrinya dengan pasrah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nawang Wulan itu bagaimana ia memerankan dirinya, bagaimanapun itu juga ada salah dari Joko Tarub ketika dia ada di pesan tertentu oleh Nawang Wulan, tapi dia melanggar dari pemesanan itu sendiri. Akhirnya satu peristiwa Nawang Wulan itu kembali ke ini dan turun ke bumi ketika menyusui Nawang Asih, itu pun ia bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan Timun Emas. Judulnya Timun Emas, ya. Putri yang memilih untuk menjadi pejuang menghadapi bahaya bersama pangeran. Ini juga ini ya, pengembangan ceritanya memang diarahkan bagaimana tokoh-tokoh itu bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjalankan perannya dengan baik, sehingga disitulah setelah itu Mbok Sri kembali mencari cara untuk menyelamatkan anaknya hingga ia mendapatkan ide meminta bantuan petapa sakti yang tinggal di sebuah gunung. Tibalah hari di mana sang raksasa datang, Mbok Sri dan Timun Emas sudah mempersiapkan semuanya, ia malah lari kencang-kencangnya, terjadilah adegan kejar-kejaran antara Timun Emas dan raksasa. Jadi bagaimana rekonstruksi itu dilakukan agar ada semacam pesan yang disampaikan melalui cerita itu untuk membangun kesadaran pembaca yang mempengaruhi cerita itu,
Karena bagaimanapun juga pembaca juga memiliki peluang kesempatan untuk memahami cerita itu secara baik dan memahami konten cerita itu secara mendalam. Kemudian untuk yang cerita di Jawa Barat, ini legenda Situ Bapendit ini. Jadi di situ kami mengembangkan ceritanya untuk perspektif jenis perempuan yang membuktikan bahwa keterampilan dagang atau bisnis tidak tergantung pada jenis laki-laki atau jenis kelamin maksudnya. Nah, di situ digambarkan bagaimana di suatu desa tinggallah seorang janda muda kaya raya yang tidak memiliki anak dan tinggal seorang diri di wilayah Jawa Barat. Kayaknya adalah warisan dari suaminya yang sudah meninggal saat ini hidupnya sangat berkecukupan. Tapi dia itu orangnya pelit ya. Dia memiliki harta yang sangat berlimpah karena warisan dari suaminya. Kemudian Bagenda Endit itu tidak hanya mewarisi harta dari suaminya, namun dia juga melanjutkan pekerjaan suaminya sebagai, meskipun itu secara ekonomi tanda petik rentenir, juga kurang baik dalam perspektif masyarakat. Tetapi dia punya punya peluang, punya kesempatan, punya ruang untuk mengeksplorasi potensi yang ada. Kemudian satu lagi, Nyai Roro Kidul, perempuan yang memiliki kemampuan membangun harmoni dengan alam itu. Bagaimana Nyai Roro Kidul itu dengan sabar menjawab keberanian bukan hanya terletak pada kekuatan untuk menguasai alam, tetapi pada kemampuan untuk mendengarkan dan menghargai alam. Untuk mengembalikan keseimbangan kita harus bekerja bersama. Tidak ada yang lebih kuat dari kerjasama antara manusia dengan alam. Ini hasil rekonstruksi yang kami lakukan. Nah, bagaimana kita melihat kembali sastra sebagai media literasi bagi anak? Karena kita melihat bahwa cerita rakyat itu saya katakan sebagai media literasi yang cukup efektif untuk anak-anak. Karena di situ juga membangun unsur budaya kearifan lokal itu digali secara baik, kemudian anak-anak dekat juga dengan budaya lokal yang ada, sehingga tidak terlalu jauh gitu ketika anak-anak itu tidak memiliki background knowledge yang dekat dengan budaya lokal mereka tentu akan kesulitan juga memahami teks yang ada dalam cerita itu. Kemudian juga ada nilai moral dan kebijaksanaan yang ada di dalam cerita rakyat itu, yang itu juga menjadi media yang cukup penting untuk anak-anak dalam rangka membangun karakter. Dari sisi struktur ceritanya itu sederhana, kemudian karakterisasi tokohnya itu juga jelas, tidak terlalu berbelit-belit, konflik ceritanya itu juga mudah dipahami oleh anak-anak, tapi di satu sisi cerita rakyat itu bisa mengembangkan imajinasi anak secara baik. Karena dia dihadapkan pada satu peristiwa-peristiwa yang memungkinkan dia bisa berimajinasi lebih lanjut dari peristiwa itu sendiri. Di samping itu juga ada pengetahuan sejarah yang dibangun karena memang dalam cerita rakyat itu banyak menyampaikan tentang kejadian, peristiwa yang terkait dengan daerah di mana cerita itu muncul. Bagaimana kita mengenal dan memahami cerita rakyat untuk anak-anak dan remaja itu mampu mengembangkan kemampuan literasi dalam menganalisis teks secara kritis, serta mengembangkan daya imajinasi secara kreatif. Karena itu, bagaimana kita membangun kembali? Karena sesungguhnya literasi sastra itu banyak bisa dilakukan melalui berbagai genre sastra, baik itu puisi, prosa, maupun drama. Nah, ini menjadi tugas kita semua sebagai ilmuwan sastra, bagaimana kita membangun kembali dalam perspektif kesetaraan gender, baik itu melalui genre sastra puisi, prosa, maupun drama. Kesimpulan terakhir ini Bu Indah. Jadi relasi gender di dalam cerita rakyat Jawa Tengah dan Jawa Barat, laki-laki masih memegang peran penting di wilayah publik dengan berbagai atribut yang harus dilakukan. Dominasi perempuan dalam cerita sangat
sedikit, serta kesetaraan eh, antara laki-laki dan perempuan di dalam cerita itu belum cukup signifikan. Kemudian faktor penyebab adanya pemahaman tentang budaya dan menempatkan laki-laki pada peran yang sangat penting. Di samping itu, pola pikir masyarakat yang cenderung seksis dalam melihat identitas gender yang mengarah pada stereotipi. Nah, rekonstruksi yang dilakukan dengan cara memposisikan laki-laki dan perempuan secara imbang dalam beberapa hal sehingga nafas kesetaraan tampak di dalam cerita. Cerita rakyat berperspektif gender berpotensi sebagai media literasi sastra untuk anak-anak dan remaja. Baik, dari akhir paparan saya ini, saya akan menyampaikan sedikit pantun yang terkait dengan apa yang saya telah lakukan, menelusuri dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk mencermati kembali tentang cerita rakyat. Dengan upaya dan keinginan yang kuat untuk mengubah tokoh cerita yang bermartabat. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing saya hari ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ke diskusi. Terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sugiyarti. Saya kalau ada like 3 kali untuk pantun tadi, saya like 3 kali. Baik Bu Sugiyarti, ini tadi tentang apa cerita rakyat yang bisa dibaca oleh anak-anak. Nah, sekarang ini dari Pak Ahmad Saidah, kemudian dari Bu Sugiyarti, semuanya ini nanti akan dirangkum dalam tanda petik ya, dirangkum tanda petik oleh Bu Fitri, karena pembahasannya tentang revitalisasi sastra. Seperti apakah itu? Apakah pembacaan sastra itu bisa juga dilakukan untuk anak-anak? Baik, Bu Sugiyarti, terima kasih. Silahkan istirahat dulu. Nanti tadi ada pertanyaan Bu, kalau mau melihat di ini di Bu, yang tentang metode dan tujuan penelitian. Ya, Baik, saya akan ke Bu Fitri Amelia. Bu Fitri, sudah siapkah? Insya Allah, Mbak Endah. Oke, Bu Fitri ini sekarang menjadi dekan di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau akan memaparkan revitalisasi sastra, dan saya senang ini ada fase A, fase B, fase F ya, sampai fase F, dan seperti apakah sastra di mata para pemilik fase ini. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bu Endah? Terdengar, terdengar. Oh, okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Yang pertama, saya ucapkan terlebih dahulu ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Prof. Novi Anugrah Jekti. Terima kasih, Prof. Kalau tadi Pak Saidah menyatakan mendorong kami, saya nggak pakai mendorong kami, tapi memotivasi kami, Prof. Kalau didorong takut sakit, Prof. Jadi memotivasi kami untuk bisa berbagi, kemudian memiliki semangat yang luar biasa, yang mungkin kami 0,1 lah dari semangat Prof. Novi untuk berbagi. Alhamdulillah di HISKI kita belajar untuk bisa berbagi, kemudian banyak hal yang dipelajari yang mungkin tidak kita dapatkan di jalur pendidikan. Kemudian terima kasih kepada teman-teman pengurus HISKI yang berada di balik layar, sehingga kegiatan HISKI, khususnya pada tukar tutur sastra, bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi disebutkan oleh Bu Endah, saya adalah penutup yang mungkin bisa merangkai begitu ya, bagaimana materi yang disampaikan oleh Bapak Sahida, kemudian Ibu Sugiyarti bisa terpotret dalam bagaimana pembelajaran sastra di sekolah. Izin berbagi layar. Bapak Ibu yang saya hormati,
kalau dilihat dari kapasitas saya adalah orang yang baru belajar sastra. Baru belajar dalam artian berbeda dengan Bapak Sahida dan Ibu Sugiyarti yang semuanya menyajikan hasil penelitian yang luar biasa, sedang saya menyajikan bagaimana pengembangan kurikulum bagi calon guru. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya yang berada di program studi sastra Indonesia juga bisa menjadi calon guru. Maka ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berbicara revitalisasi sastra di Hiski Komisariat Jember, ini saya diamanahi oleh Prof. Novi untuk menemani teman-teman di Hiski Komisariat Jember mengusung revitalisasi sastra Madura di Ngontras, mulai dari bulan Januari, kemudian Februari dan Maret, yang temanya difokuskan pada revitalisasi sastra Madura. 3 bulan berturut-turut membahas tentang itu. Dan hari ini bersamaan dengan tukar tutur sastra, yang biasanya kami di Ngontras itu di pekan keempat, ini dimajukan karena khawatir kalau di pekan keempat bulan Maret nanti sudah tidak ada narasumber yang berkenan, mungkin sudah pada mengejar Lailatul Qadar gitu, karena sudah H-1 hari raya. Sehingga merangkum apa yang pernah didapatkan terkait dengan revitalisasi sastra, saya berkesempatan untuk menyampaikan dari perspektif yang berbeda bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengajarkan bahwa sastra bisa masuk dalam kegiatan pembelajaran, dan itu adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan sastra supaya sastra tetap berjaya sebagai media untuk mengajarkan kebaikan kepada sesama. Karena saya masih baru, saya mulai dari pepatah begitu yang menyebutkan bahwa kemunduran sastra menunjukkan kemunduran suatu bangsa. Jadi kalau misalkan sastranya sudah tidak berfungsi, sastranya sudah tidak berkualitas, apakah itu menjadi tanda, menjadi simbol bahwa suatu bangsa itu sudah mengalami kemunduran? Tadi kalau disampaikan oleh pemateri kedua Ibu Sugiyarti, bagaimana legenda-legenda itu memiliki nilai-nilai, maka itu akan tampak bagaimana budaya bangsanya. Sebagai bagian dari upaya revitalisasi sastra dan karya sastra, ini mungkin tidak akan panjang lebar saya sampaikan, hanya poin-poin saja bahwa sastra itu dijadikan sebagai media untuk mendidik dan mengajarkan. Sehingga melalui sastra lahirlah manusia-manusia berkualitas. Bacaan-bacaan sastra sangat-sangat didaktis, sangat-sangat estetik, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan oleh karya sastra yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Kemudian, karena sastra bersifat mendidik, tidak disajikan dalam bentuk yang monoton, ada cara-cara yang estetik yang disebutkan sebagai karya sastra adalah karya kreatif, yang kemudian dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Jadi terkadang ketika membaca karya sastra, kok tiba-tiba ikut gregetan gitu, padahal kan nggak ngapa-ngapain. Membaca karya sastra tiba-tiba ikut menangis, seolah-olah merasakan kesedihan yang dialami oleh para tokohnya. Itu bagian dari kita sedang melakukan rekreasi imajinasi, bahwa melalui sastra ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh penulis. Nah, saya mungkin tidak akan panjang terkait dengan ini karena Bapak Ibu sudah ahlinya. Di sini ada Prof. Novi, meskipun saat kuliah di FIP dulu belum pernah bertemu, tapi saya merasa saya adalah mahasiswa beliau, karena di alma mater saya, Prof. Novi adalah dosen yang sangat diidolakan di Fakultas Ilmu Budaya, tapi saat itu saya masih di Fakultas Sastra di Sastra Indonesia. Kemudian Bapak Ibu pengurus Hiski juga sangat luar biasa, karya selama ini luar biasa, sudah melampaui dari apa yang saya sampaikan. Dan bagaimana terkait dengan revitalisasi sastra? Yang pertama adalah bahwa melalui revitalisasi sastra,
pendidikan atau tujuan pendidikan yang dituliskan di dalam sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk mencetak generasi bangsa yang bertakwa, kemudian berkarakter. Yang bertakwa dan berkarakter itu masuk di dalam definisi sastra dan karya sastra, bahwa melalui karya sastra bisa mendidik. Maka dari ketemunya benang merah itu, maka sastra bisa menjadi bagian materi dan hal pokok, bahan pokok bagaimana pendidikan itu dijalankan. Dan bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib yang dipelajari dari SD hingga SMA, sehingga muatan-muatan sastra yang lokal, yang mencerminkan kedaerahan, yang memiliki sifat kontekstual bisa menjadi alat untuk bisa mendidik sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam sistem pendidikan nasional. Disebutkan oleh beberapa peneliti yang saya telusuri dari penguatan sastra, bahwa pembelajaran sastra itu termasuk bagian dari penguatan karakter bangsa. Ada penelitian oleh Juanda tahun 2018, kemudian Isnaini dan Waluyan tahun 2022, kemudian Jaika dan Farida, dan Anggarista tahun 2022 menyatakan bahwa ada upaya untuk memperbaiki karakter siswa melalui pembelajaran sastra yang diajarkan, apakah itu di kelas rendah, di SD, ataupun di kelas tinggi hingga SMA. Kemudian, melalui pembelajaran sastra, ternyata sastra itu bisa membuat kita cinta. Nah, ini kalau tadi Bu Sugiyarti bercerita bahwa ada cerita rakyat, ada Joko Tarub, kemudian Timun Emas, itu adalah bagian dari cerita rakyat di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kami yang ada di Jember, karena kebetulan saya di Jember, apakah kita tahu cerita rakyat yang ada di Jember? Jangan-jangan kita hanya tinggal saja di Jember tanpa mengetahui bagaimana Jember sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada orang tanya, Jember itu seperti apa sih sastranya? Gitu. Jangan-jangan kita hanya tahu bahwa Jember itu jembrek, gitu ya. Jembrek itu becek gitu, karena banyak tegalan gitu. Jangan-jangan memang tidak memahami sehingga kita tidak bisa dikatakan kita cinta sepenuhnya pada daerah kita cinta sepenuhnya Indonesia, karena tidak memiliki pengetahuan bagaimana lokalitas, bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam cerita rakyatnya. Jadi melalui revitalisasi sastra ini, guru-guru bisa memanfaatkan bahwa sastra-sastra yang memiliki nilai edukasi tinggi, yang mencerminkan lokalitas bagian dari materi ajar dan bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran di setiap jenjangnya. Nah, ini karena sudah masuk, saya ingin sampaikan bagaimana capaian pembelajaran di sekolah. Saya mulai dari fase A. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kurikulum yang sedang berlaku saat ini, dalam kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran itu dibedakan beberapa fase, begitu ya, yang setiap fasenya kadang dipelajari di kelas yang berbeda. Contohnya di fase A ini adalah untuk kegiatan pembelajaran SD kelas 1 dan kelas 2. Dia di kelompok yang sama, namanya fase A. Kemudian ketika saya mencermati capaian pembelajaran di fase A, nah sebelum ke sana, di kegiatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu dibedakan menjadi 4 elemen. Elemennya itu mirip dengan keterampilan berbahasa. Ada menyimak, kemudian ada berbicara dan mempresentasikan, ada membaca dan memirsa, kemudian ada menulis. Dan di fase A ini, karena memang masih permulaan, yang diajarkan, yang menunjukkan bahwa ada materi terkait dengan pembelajaran sastranya, ini di elemen membaca dan berbicara dan mempresentasikan. Berbunyi di dalam capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang jati diri dan lingkungan, kemudian narasi imajinatif dan puisi anak. Maka di fase A ini, narasi imajinatif, apakah itu cerita rakyat, kemudian apakah itu puisi anak yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak, atau puisi yang dibuat oleh anak, bisa menjadi bahan bacaan untuk bisa mendapatkan informasi. Maka informasi itu menjadi bermakna apabila informasinya bisa dipahami oleh anak dan sesuai dengan lokalitas anak. Kemudian di elemen berbicara dan mempresentasikan,
berbunyi, peserta didik mampu mengungkapkan perasaan dan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar, garing atau ilustrasi. Ini bisa menjadi salah satu media bagaimana sastra bisa menjadi materi ketika siswa melakukan kegiatan berbicara atau presentasi. Ini dua elemen yang ada di fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian yang kedua, di fase B ini untuk kelas 3 dan kelas 4, ternyata semua elemennya ada. Jadi yang pertama, di elemen menyimak, dibunyikan di sini, capaian pembelajarannya berbunyi, peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Kemudian di elemen berbicara dan mempresentasikan, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca dari teks narasi yang menarik. Kemudian di elemen membaca, di sini mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak. Di elemen menulis, peserta didik mampu mengungkapkan perasaan dan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar. Nah, ini di fase B, kelas 3 dan kelas 4. Untuk fase C, berarti ini untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini lengkap, ada elemen menyimak, berbicara dan mempresentasikan, membaca dan memirsa, serta menulis. Yang ada beberapa sudah saya tebali, begitu ya, yang menunjukkan bahwa ada unsur kesastraan di dalam kegiatan pembelajaran dan guru harus menyiapkan itu sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalitasnya, bahwa dia adalah guru yang siap materinya, siap dengan tujuan pendidikannya, bahwa memang ada bukan hanya transfer pengetahuan, keterampilan, tetapi juga keteladanan supaya mencapai tujuan atau sistem tujuan dari pendidikan nasional. Di menyimak di fase C, terkait dengan menganalisis informasi dari teks non-fiksi atau fiksi. Jadi ini bisa masuk di dalamnya. Kemudian di berbicara dan mempresentasikan, ini bisa menyampaikan perasaan, imajinasi dari diri sendiri atau orang lain. Sedangkan yang membaca mampu menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam teks sastra. Jadi nilai-nilai tadi, karena ini fase C, novel dari Bapak Sahidah tadi mungkin tidak bisa terlalu berat, gitu nggih, Pak. Kemudian untuk menulis, peserta didik mampu menyampaikan perasaan berdasarkan fakta dan imajinasi. Jadi mereka bisa di fase C ini, di kelas 5 dan 6 di SD, sudah mulai diajak untuk bisa menulis imajinasi. Ini adalah materi-materi pembelajaran sastra, ternyata dari SD pun unsur sastra itu sudah diajarkan sejak kelas 1 hingga kelas 6. Jadi bagaimana guru bisa melihat ini adalah peluang untuk bisa mengajarkan sastra, mengembangkan materi sastra, sehingga sastra bisa menjadi bagian dari revitalisasi sastra baik daerah ataupun Indonesia. Kemudian kita memasuki di fase D. Untuk fase D ini adalah fase SMP. Jadi kelas 7, 8, 9 berada di fase yang sama. Dan ketika saya membaca capaian pembelajaran di fase D, yang memungkinkan untuk mengajarkan sastra secara detail itu hanya pada elemen menulis. Ini berarti lanjutan dari fase sebelumnya. Di fase C, menulisnya ini sudah dikuatkan karena di fase-fase sebelumnya menulis belum ada. Jadi siswa sudah bisa menulis, sudah bisa mengarang, sudah bisa memproduksi karya sastra buatan sendiri, gitu ya, apakah bentuknya puisi atau cerita pendek. Di sini dituliskan di fase D bahwa peserta didik mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi, yang kemudian dalam bentuk karya sastra secara kreatif dengan menggunakan kosakata yang kreatif. Ini sebelum menulis tentunya ada inspirasi-inspirasi yang bisa dikembangkan oleh guru sehingga siswa di fase D di kelas 7, 8, 9 bisa menulis karya sastra. Untuk di tingkat SMA ada dua fase, yaitu fase E dan fase F. Kemudian elemennya apa? Oh, ternyata elemennya semuanya produktif.
Jadi keterampilannya adalah keterampilan berbahasa produktif. Ada berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Jadi di elemen yang menyimak dan membaca tidak ada, gitu ya, tidak ada di dalam capaian pembelajaran ada unsur fiksi atau unsur sastranya. Di berbicara dan mempresentasikan, ini mengungkapkan kepedulian secara kreatif dalam bentuk teks fiksi. Jadi ternyata kepedulian itu nggak murni dikatakan dalam bentuk kalimat atau paragraf biasa, tetapi ternyata kepedulian itu bisa diungkapkan dalam bentuk karya sastra sederhana, sehingga ada unsur emosional yang di dalamnya juga ada muatan-muatan intelektual, sebagaimana definisi karya sastra yang saya sebutkan di awal, karya kreatif yang bisa atau yang berisi intelektual dan juga emosional. Kemudian di elemen menulis, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran dan pandangan, arahan, pesan tertulis untuk berbagai tujuan dalam bentuk teks informasional dan juga fiksi. Ini di fase E, khususnya di kelas 10 saja. Jadi ini di satu kelas. Jadi satu fase, satu kelas ini baru E. Kalau yang lain tadi fase A ada 2 kelas, 1, 2, B 3, 4, C 5, 6, fase D itu malah 7, 8, 9. Dan yang terakhir, yang di fase F, ini untuk kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12, ada 3 elemen, ada berbicara dan mempresentasikan, ada membaca dan juga menulis. Di berbicara dan mempresentasikan, peserta didik mampu menyajikan karya sastra secara kreatif. Apakah kemudian dalam bentuk musikalisasi puisi, apakah dia kemudian akan bercerita, imajinasi yang dia miliki, dan seterusnya, ini bisa diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian di membaca, mengapresiasi teks fiksi. Ya, di bagian ini, di bagian membaca, baru materi-materi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sahidah bisa masuk di sini. Jadi bagaimana novel, penggalan novel, itu bisa disajikan kepada siswa, kemudian mengapresiasi dari sudut pandang yang luas sekali, apakah dari gender tadi misalkan, kemudian dari sosiologinya dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan kajian sastra. Yang terakhir di elemen menulis, peserta didik menulis berbagai karya sastra. Yang kemudian di fase ini, karena ini adalah fase tertinggi di kelas tinggi, di kelas 11 dan 12, dan mempublikasikan karyanya di media cetak. Jadi kalau misalkan nanti ada karya puisi yang dibuat oleh siswa, kemudian oleh guru dirasa, oh bagus banget, berisi banyak hal gitu ya di dalam karyanya, maka bisa dipublikasikan, apakah itu di media online, apakah kemudian sekarang banyak media yang bisa menerima karya siswa, dan mungkin juga menggunakan media sosial. Sebagai bagian dari bahwa ternyata menulis karya sastra, mempublikasikan karya sastra itu bisa menimbulkan kesenangan karena bisa menceritakan sesuatu pada orang lain dan orang lain bisa memahami apa yang dia rasakan. Nah, dari beberapa selandia yang saya sampaikan tadi, capaian pembelajaran di fase A, kemudian B, C, D, E, dan F, ini capaiannya. Jadi masih umum sekali, yang kemudian tugas guru adalah mengembangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Yang kemudian nanti ada analisisnya, begitu ya, berapa JP yang diperlukan, lalu apa materi yang akan disampaikan. Sehingga tugas guru bisa dipahami terlebih dahulu pondasinya, bahwa sastra itu bisa diajarkan di kelas berapa saja, kemudian masuk elemen apa saja. Dan upaya yang dilakukan guru adalah bagian dari dia memahami sastra, memahami Indonesia melalui karya sastra yang bisa menjadi pajanan kegiatan pembelajaran. Karena melalui karya sastra banyak hal yang bisa dieksplorasi, satu kata bisa memiliki banyak informasi yang tidak terbatas. Kalau dilihat, kalau yang tadi itu adalah di kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kemudian di kurikulum Merdeka disampaikan bahwa ada unsur lain yang disebut sebagai P5 yang kemudian berisi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sifatnya proyek.
Kalau di tahun sebelumnya profil pelajar Pancasila ada 6, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kemudian di saat ini di kegiatan pembelajaran mendalam ada 7 karakter dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Ada keimanan dan ketakwaan yang di bagian bawah, kemudian ada kewargaan, ada kreativitas, ada kemandirian, ada komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Dari semua profil pelajar Pancasila, apakah di kurikulum Merdeka dan kurikulum di pembelajaran mendalam, semua itu bisa dicapai dengan apa? Dengan pembelajaran sastra. Bahwa di sastra ada banyak hal yang bisa digali, bagaimana kolaborasi itu dilakukan oleh masyarakat, ada cerita rakyatnya, lalu bagaimana terkait dengan kreativitasnya, bagaimana kekritisannya, bagaimana tentang kesehatan masyarakatnya, semua disajikan di dalam karya sastra. Sehingga guru bisa memilah dan memilih karya sastra yang mana yang cocok sesuai dengan fasenya, sesuai dengan elemennya. Kalau memang perlu ada diaudiokan begitu ya, maka ya memang harus diproduksi bagaimana bentuk karya sastra yang audio. Apabila kita lakukan ini, maka insya Allah akan lahirlah siswa-siswa yang memiliki kompetensi yang luar biasa, khususnya pada bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia bukan hanya belajar teks, bahwa bahasa Indonesia bukan belajar subjek predikat, bahwa bahasa adalah media untuk membentuk kita semuanya menjadi orang-orang sesuai dengan semboyan bahwa kita semuanya adalah generasi emas. Jadi pendidik yang akan menghasilkan generasi emas. Maka melalui guru bersastra ini bisa mengajarkan karya sastra dengan tujuan mendidik dan tujuan dari pendidikan nasional bisa tercapai. Ini di akhir sesi saya sampaikan bahwa melalui pendidikan seseorang menjadi baik dan orang baik itu akan bertindak mulia. Dan karya sastra adalah media untuk bisa mendidik, sehingga sastra adalah bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan, karena tanpa sastra pendidikan tidak akan memiliki rasa. Itu yang bisa saya sampaikan di sesi akhir. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Apakah kita sebagai dosen atau pendidik di pendidikan tinggi atau teman-teman mahasiswa di Fakultas Sastra atau di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ini untuk mengingatkan kita Bapak Ibu, terutama kita yang akan mencetak para guru yang paham sastra begitu. Baik, Bapak Ibu, 3 pemateri sudah selesai, waktu kita tidak banyak. Saya harus cepat-cepatan menggelontorkan pertanyaan. Yang pertama saya ke Pak Saidah ya. Pak Saidah sudah banyak pertanyaan ini dari tadi. Pak Saidah mudah-mudahan juga sudah bisa melihat di kolom chat. Saya punya pertanyaan sendiri sebenarnya, tapi nanti saja kalau waktunya cukup. Kalau tidak cukup, saya japri. Baik, Pak Saidah. Ini dari Pak Pujiarto. Nah, ini siapapun boleh bertanya ini. Ini Pak Puji yang membuka juga menyaksikan dari tadi sampai saat ini sudah menyimpan pertanyaan. Pak Saidah, apa beda sejarah yang disajikan dalam karya sastra dengan sejarah yang ditulis oleh sejarawan? Nah, ini perang masa lalu ini. Nah, ada kecenderungan meski sejarah dalam ilmu sejarah bersifat ideografis, penulisannya memerlukan dukungan fakta-fakta sejarah dan mungkin akan mereduksi fakta yang kurang atau tidak sesuai. Sejarah yang diungkap dalam karya sastra bisa jadi sangat subjektif, ya namanya juga karya sastra, yang bahkan isinya mungkin lain atau bahkan bertentangan dengan wacana dominan. Kalau yang seperti ini bagaimanakah Pak Saidah? Silakan Pak Saidah. Ya, terima kasih
Bu Enda, terima kasih kepada Pak Puji. Ada 2 pertanyaan untuk saya, Pak Puji dengan Pak Sudartomo. Saya akan memberikan respon secara ringkas untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan lain untuk berbagi. Bagi saya jelas ada perbedaan antara ilmu sejarah dan novel sejarah. Meskipun kita atau saya tidak menyebutnya novel sejarah untuk Bu Laila, meskipun dasarnya adalah sejarah. Karena banyak hal yang fiksi dimasukkan untuk menguatkan sisi dramatik dari sebuah karya. Yang jelas kalau ilmu sejarah itu objektif, karena apa? Buktinya jelas ya, arsip dan artefak. Sementara novel sejarah itu memang unsur dramatisasinya sangat kuat. Karena apa? Karena ada cerita yang ingin dibuat tarikan bagi pembaca. Sebab apa? Sebab tujuannya memang beda ya. Kalau sejarah itu memang ingin menjelaskan masa lalu secara faktual, secara analitis dan kritis. Tetapi lagi-lagi sejarah juga dikritik oleh hermeneutik bahwa tidak ada sejarah secara mutlak bisa menggambarkan realitas. Karena meskipun ilmu sejarah menjelaskan tentang fakta, fakta itu juga ditafsirkan. Oleh karena itu tak pelak lagi ada satu kisah dalam sebuah sejarah yang difahami secara berbeda. Sementara bagi kita semua di sini, novel sejarah itu adalah untuk menghibur, ya, menginspirasi, dan tentu pesan moral. Nah, oleh karena itu, kenapa novel sejarah menjadi penting? Sebab dia ingin mendekatkan kita kepada apa yang disebut dengan realitas yang konkret di masyarakat. Sebab sastra itu, ya, yang dalam bentuk novel itu kan sebenarnya dia tidak berdiri di atas pengalaman hayalan saja, ya. Dia tetap menggambarkan sebuah keinginan bersama kita bahwa apapun medianya, tujuannya adalah kehidupan bersama. Nah, itu Pak Puji mudah-mudahan menjelaskan. Yang pertanyaan Pak Sudartomo ini menarik karena beliau ingin memahami lalu bagaimana dengan filsafat lokal yang diformulasikan dengan format tembang dan lakon lokal. Justru disinilah sebenarnya tugas filsafat. Ada kekeliruan. Selama ini filsafat dilihat sebagai warisan Yunani titik dan Yunani dilihat sebagai Eropa hari ini. Sehingga orang kemudian mengkritiknya ada kecenderungan Eropa sentrisme, bahwa itu cara berpikir barat. Dikotakkan seperti ini memang tidak keliru secara demografis, tapi yang hilang bahwa Yunani pada masa dahulu itu bukan Yunani hari ini. Para filsuf yang dianggap sebagai filsuf Yunani itu hari ini itu adalah bagian dari Italia, bagian dari Turki, bahkan para filsuf Yunani sendiri itu adalah belajar ke Irak ya, dari warisan-warisan di luar wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa filsafat itu milik semua orang. Sehingga adalah relevan kemudian. Lalu bagaimana filsafat lokal hari ini? Nah, ini yang menurut saya perlu disampaikan bahwa misalnya ketika kita membaca Surya Mentaram ya. Ketika menggambarkan kebahagiaan itu jauh lebih kuat karena disampaikan dalam bahasa Jawa ya. Karena seperti kita ketahui bahwa bahasa yang disampaikan dengan bahasa ibu sampai ke hati. Jadi saya pikir kalau kita membaca Surya Mentara misalnya ditanya apa kebahagiaan? Kebahagiaan itu kemampuan menghadirkan kita di sini ya, di mana kita bertempat tinggal, menjadi komunitas dari Hiski misalnya. Kemudian di sini dan kini hari ini ya, sekarang kita menikmati betul percakapan. Apa yang saya dapatkan dari Bu Sugiyarti, kemudian Bu Fitri, itu bagian cara kita menghadirkan kedisinian. Jadi filsafat itu sebenarnya adalah hendak menyampaikan keautentikan sebenarnya, ya, keaslian dari cara kita hidup. Kemudian yang menarik ya dari Surya Mentaram ini adalah apa yang disebut sebegini. Jadi kalau kita hidup dengan apa yang kita ada, miliki, maka utuh kebahagiaan itu diraih. Dan cermin dari semua ini, di sini, kini, dan sebegini, itu adalah kemampuan kita mengapresiasi apa yang kita terima dalam lingkungan kita. Misalnya, ketika saya mudik ke Jogja, misalnya, betapa menyenangkan mendengar tembang Jawa ya di jam 11, ya, matahari hangat. Jadi, saya pikir seperti itu sebenarnya otentisasi hidup itu. Jadi kalau kemudian kita meminjam cara Yunani menjelaskan sistematika pengetahuan itu hanya ingin menata. Toh itu adalah bukan barang mati yang kemudian dianggap mutlak. Jadi sekarang kita menghidupannya di masing-masing tempat di mana kita hidup.
Jadi Pak Sudartomo, terima kasih pertanyaannya. Dan lakon lokal seperti disampaikan oleh Bu Sugiarto itu sebenarnya adalah cita-cita filsafat. Karena pada awalnya mitologi itu kan dasar dari filsafat ya. Poseidon itu ketika diterjemahkan itu sebenarnya mempunyai pesan-pesan filsafat dan moral. Di tadi Joko Tarub juga menyampaikan hal yang sama. Tapi kalau kemudian kalau dikritik hanya karena bias gender misalnya, karena titik tolaknya sekarang, bukan di masa lalu. Di eranya itu adalah sebuah kearifan misalnya atau kebijaksanaan. Karena pada waktu yang sama dulu di Yunani itu Aristoteles mengatakan perempuan itu setengah manusia. Di hari ini itu tidak relevan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Saidah, masih ada kaitannya dengan tadi Pak Pujian tentang sejarah tadi. Kalau misalnya kita berpijak pada situasi, ketika berpijak pada situasi seperti Laut Bercerita begini, apa sebenarnya yang harus diwaspadai penulis sastra supaya kisah itu tetap menjadi fiksi yang menarik tanpa kehilangan alur? Ya, yang saya pahami sebenarnya setiap orang itu akan memahami Laut Bercerita secara berbeda. Tetapi kalau kita bersandar pada sebuah proses percakapan itu berujung pada kesepakatan, maka menariknya adalah bahwa ternyata orang membaca itu selalu secara berbeda memahaminya. Hanya kemudian kalau kepahaman yang berbeda yang ditekankan, maka kita kehilangan ruh dari pesan utamanya. Oleh karena itu, Paul Ricoeur itu justru mendorong seluruh teks itu diandaikan ada pesan utama yang bisa diraih. Kan ini tugas bersama, karena selama ini kita cenderung memenangkan apa yang kita inginkan, bukan kemudian memenangkan apa yang kita inginkan bersama. Jadi bagi saya Paul Ricoeur benar pesan utama dari sebuah karya itu yang dihadirkan. Soal bunga-bunganya, ranting-rantingnya itu kan bagian dari kehidupan. Kalau itu hilang kan tidak menjadi pohon. Jadi itu tetap selalu hadir. Jadi pohon itu tegak kalau apa sebenarnya pesan utamanya. Jadi bagi saya Laut Cerita kekuatannya ketika dia akan dipahami secara berbeda oleh generasi yang berbeda. Saya mengalami era itu akan berbeda dengan generasi selanjutnya yang tidak mengalami era yang sama. Tetapi kan polanya sama, alurnya sama. Nah, pesan moralnya itu yang sering tanggal. Jadi kalau Laut Bercerita jangan diulang peristiwa ini, loh kok justru kemarin hampir-hampir terulang kan harus ada kekuatan bersama harus juga. Nah, sastra harus turun karena kalau puisi bisa menjernihkan kekotoran, maka sastra itu juga akan melakukan hal yang sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak, sepakat. Sekarang saya ke Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti, sudah ada berderet-deret Bu Sugiyarti. Yang pertama tentang jenis penelitian dan metode penelitian. Bu, ajari saya lagi, Bu. Ini saya perlu belajar lagi ini tentang itu. Ya, itu dulu, kemudian nanti pertanyaan berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi, terima kasih Pak Gafur yang menyampaikan pertanyaannya. Itu kalau kita melihat kembali, saya pernah menulis satu buku jenis penelitian sastra. Itu kalau kita melihat kembali jenis penelitian kualitatif itu sebenarnya kan kita akan melihat berfokus pada pemahaman secara mendalam. Kemudian memang metode penelitiannya itu menopang di dalam pengumpulan data. Sehingga ketika penelitian kualitatif itu data-data itu bisa berwujud kata-kata atau gambar. Nah, studi etnografi, studi kasus, dan lain sebagainya itu bisa digunakan di dalam jenis penelitian kualitatif. Kemudian terkait dengan metode pengumpulan data, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data itu. Sehingga bisa kita katakan bahwa antara jenis penelitian dan metode penelitian itu saling berhimpit, Bu Enda. Saling berhimpit, tidak terpisah itu saling berhimpit yang di dalamnya itu saling mendukung, saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman secara mendalam. Karena memang di dalam penelitian kualitatif itu lebih mengarah pada pemahaman terhadap fenomena yang ada. Karena itu kalau kita meneliti sastra itu kita tidak hanya melihat dari teks anasir secara konkret yang ada dalam sastra, tapi sejauh mana kita memahami karya sastra itu secara mendalam, termasuk pesan secara implisit yang ada dalam karya sastra itu bagaimana kita mengungkapkan seperti itu. Seperti itu, Bu Enda. Baik, pertanyaan berikutnya, Bu.
Ini pertanyaan dari Bu Novi. Nggih, Eh, monggo. Bu Sugiyarti, ini tentang kontestasi kekuasaan yang juga ada dalam pertunjukan tradisi. Konstruksi pahlawan dalam seni tradisi Damar Wulan misalnya, itu sebagai Nggih, pahlawan dalam masyarakat Jawa di Banyuwangi. Dan konstruksi Minak Jinggo, ini lagi-lagi bagi masyarakat Using, ini pahlawan. Pertarungan ini terus berlangsung sampai saat ini. Bagaimana pemaknaan teks mengenai relasi kekuasaan, identitas, dan pertarungan makna yang berlangsung. Nanti masih ada satu lagi dari Pak Misbahul Amri. Silakan Bu Sugiyarti. Jadi Prof. Novi itu sudah lama mengkaji tentang persoalan itu, saya juga mengikuti gitu. Tetapi bagaimana kita melakukan rekonstruksi terhadap esensi, Bu Indah. Jadi ketika ini perlawanan antara kekuasaan dengan sebuah realitas di masyarakat itu tidak bisa ini nanti akan menanamkan. Jadi performansi gender itu akan ditangkap oleh anak-anak, oleh pembaca, oleh generasi muda bahwa ada memang segregasi gender yang memang sudah ditetapkan yang tidak bisa diubah gitu. Padahal konstruksi gender itu yang membuat manusia yang bisa diubah. Sehingga bagaimana relasi kekuasaan itu dikonstruksi kembali, direkonstruksi. Karena memang antara kuasa dan ideologi itu kalau misalnya tidak ada upaya-upaya untuk merekonstruksi itu, ya tetap akan berjalan. Apa yang kita inginkan, sebenarnya kalau kita bicara tentang perspektif gender itu mencakup keseluruhan kehidupan. Tidak hanya pada kehidupan relasi manusia dengan manusia, tetapi bacaan, konten-konten di dalam iklan dan lain sebagainya itu sebenarnya itu harus menjadi bahan kajian kita yang bahan kajian kita akademisi untuk melakukan telaah-telaah terhadap persoalan itu sehingga tidak membiarkan. Pembiaran itu sebenarnya juga menegasi bahwa ora popo gitu loh. Ora popo gitu. Nah, kita harus melakukan rekonstruksi tadi agar penataan kembali terhadap mainstream itu ada perubahan karena zaman terus berubah. Kalau itu dibuat pada waktu dulu seperti yang disampaikan oleh Prof. Puji tadi, Jurarjo, kalau zaman itu sudah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Kita apakah menerima zaman dulu yang sudah dibentuk, sudah dikonstruksi, kemudian kita biarkan, kita konsumsi, kita kita literasi, kita pahami dan lain sebagainya gitu sehingga tidak ada semacam penataan kembali untuk membawa ke arah mainstream itu tadi itu mainstream gender itu karena memang sekarang itu penelitian apapun yang ditawarkan itu ada khusus yang mainstream gender itu yang khusus pada fokus gender ini karena gender itu sebenarnya juga masuk di dalam SDGI itu Student Development Goal itu juga mengarah tentang persoalan itu bagaimana peran-peran perempuan itu bisa mengakses ke seluruh bidang kehidupan termasuk pembangunan di Indonesia. Termasuk bagaimana kita mencermati kembali terhadap wacana-wacana yang ada, baik itu wacana sastra maupun wacana di luar sastra. Karena itu terus terang aja banyak memberikan ini semacam pemahaman atau mindset yang itu nanti lama-kelamaan kalau tidak ditata kembali menjadi persoalan-persoalan yang cukup memprihatinkan terutama untuk perempuan gitu. Seperti itu Bu Indah. Baik Bu Sugiyarti, satu pertanyaan lagi setelah itu 5 menit nanti khusus untuk Bu Fitri. Bu, Pak Misbahul Amri ini yang menanyakan. Terima kasih Pak Amri sudah ikut bersama kami di sini. Adakah teori yang tidak dari Eropa, Bu, untuk meneliti sastra-sastra tradisi kita? Iya, sebenarnya ini juga pernah diungkap di diskusi sastra Bu Indah tentang sastra tempatan gitu ya. Bagaimana kita memunculkan kembali teori-teori sastra yang sesuai dengan ini kondisi kita, budaya kita ini. Mindset pemikiran masyarakat kita. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat kembali kekuatan lokal yang ada di kita itu bisa kita jadi konsep-konsep tentang bagaimana menghargai
Nah, di Jawa itu kan menghargai. Jadi bagaimana menghargai, kalau dalam keluarga menghargai suami istri. Ada standar yang ditentukan oleh masyarakat Jawa. Nah, kita memang perlu merumuskan bersama tentang teori sastra tempatan itu, kelokalan itu, sehingga nanti kita akan bisa mengkaji secara mendalam bahwa ternyata dalam teori sastra tempatan itu juga bisa mengakomodasi, bisa loh menyaingi teori-teori yang ada di Barat, misalnya seperti itu. Tapi itu kan perlu membangun sebuah diskusi, kemudian apa ya, bincang-bincang, kemudian membuat prototipe seperti apa teori-teori yang akan kita munculkan. Nah, seperti itu kita juga perlu diskusi lebih jauh lagi, Bu Indah. Jadi tidak bisa kita serta-merta tetapi itu harus dikaji dari berbagai teman-teman yang lintas disiplin gitu, sehingga itu nanti teori itu kemapanannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti itu, Bu Indah. Baik, Bu Sugiyarti, terima kasih banyak. Ini memang tugasnya HISKI. Orang-orang di HISKI itu hebat-hebat. Udah loh, kalau Pak Saidah bergabung dengan misalnya Prof. Maneke bergabung dengan siapa, kemudian memunculkan teori yang Indonesia banget, itu sangat mungkin sebenarnya. Tinggal dipanasi saja. Betul, Bu Indah. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Sugiyarti. Saya ke Bu Fitri. Bu Fitri, detik terakhir. Siap. Detik terakhir ini, Bu, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Naning, Bu Ninik Mardiana. Bagaimana sastra pada hakikatnya adalah bidang kesenian, karena tadi ada apa, musikalisasi puisi juga kalau di kelas tinggi begitu. Ini adalah bidang kesenian karena sastra adalah kesenian yang bermedia bahasa. Haruskah ini nanti masuk kesenian atau tetap di sastra, Bu Fitri? Kalau dari kacamata ini apa urusannya sama kurikulum itu kan ruwet dah. Silakan Bu Fitri. Baik, berbicara puisi, selain membaca puisi, gitu ya, ada yang menyatakan bahwa membaca nyaring puisi itu masuk di ranah elemen membaca, tetapi ada yang menyatakan bahwa membaca puisi itu di ranahnya berbicara, karena teks terkadang tidak lagi dipegang oleh siswa, maka ada yang mengklaim bahwa itu di ranah berbicara. Ketika di ranah berbicara, maka ada upaya untuk mengkreasi sehingga kelas itu menjadi hidup. Jadi tidak monoton pada pembacaan puisi. Ada guru yang menyeting kelasnya sehingga ada musikalisasi puisi. Karena di dalamnya gitu ya, puisi adalah bagian dari karya sastra yang menjadi bagian dari materi bahasa Indonesia, dan dilihat dari kata kerja operasional yang ada di dalamnya juga bisa mendukung dari kegiatan itu. Jadi kalau seni memang akan sangat luas sekali, jadi bisa ke karya seni yang sifatnya tidak menggunakan bahasa sebagai medium, maka perlu dicermati kembali bagaimana kata kerja operasional di dalam capaian pembelajaran, dan guru juga bisa melakukan analisis pada tujuan pembelajaran sehingga memahami mana ranah seni dan yang mana ranah bahasa Indonesia. Saya kira itu, Bu Endah. Baik, Bu Fitri. Ini karena calon-calon guru itu kan tidak semuanya punya konsep yang sastra itu asik begitu ya. Ini kalau dari Bu Fitri, bagaimana caranya supaya para calon guru ini dijaketi dengan ini loh jaket sastra itu yang menyenangkan, yang akan bisa dibagikan kepada para siswa, sehingga seperti tadi Pak Saidah, putranya masih SMP sih sudah nyaman membaca Laut Bercerita. Bagaimana caranya, Bu Fitri? Silakan. Baik, ini kaitan dengan pertanyaan yang disampaikan di kolom chat bahwa materi yang saya sampaikan bukan hanya memahami bahwa sastra itu asik, sastra itu unik, tetapi bagaimana sastra itu direvitalisasi. Jadi kalau kita melihat buku teks yang ada sekarang, guru cenderung menggunakan teks itu sebagai materinya, diajarkan pada siswanya tanpa melihat apakah karya sastra itu bermakna atau tidak.
Sehingga kalau teksnya bermakna kan akhirnya menjadikan kegiatan pembelajaran bermakna yang kemudian masuk pada long term memory bahwa siswa akan mengenalnya atau mengingatnya, ada unsur-unsur edukasi di dalamnya. Jadi ketika teman-teman begitu ya belum merasakan bagaimana sastra itu asik, maka sebenarnya jangan-jangan kita masuk di kelompok-kelompok orang yang literasinya mungkin kurang. Jadi memandang sesuatu menjadi sangat serius sekali gitu ya. Kemudian semuanya adalah perlu tidak ada sentuhan estetis gitu ya. Jadi melalui karya sastra ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya memanusiakan kembali manusia atau yang kita sebut sebagai katarsis itu bisanya disentuhnya melalui karya sastra. Jadi kalau misalkan menggunakan teks pidato itu mungkin ada sebagian yang mau dengarkan gitu, tetapi ada juga yang apa sih gitu, terlalu membosankan gitu ya. Jadi karena karya sastra itu menyajikan hal-hal yang sangat estetis, maka mengasah jiwa kita untuk bisa lembut hatinya begitu ya, bisa memiliki nilai-nilai dan bisa menyelami gitu ya lebih dalam bagaimana cerita yang ada di dalam sebuah karya sastra atau makna yang ada di dalam sebuah puisi. Saya kira itu Bu Endah. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sepertinya kita harus belajar dari Pak Saidah karena beliau alumnus guluk-guluk. Kalau sudah guluk-guluk Sumenep itu siapapun yang lulus dari sana itu bisa menikmati sastra dengan cara apapun itu. Terima kasih, Bu. Ini keren ya. Kita mungkin harus belajar dari sana bagaimana sih caranya menularkan kedekatan sastra pada semua yang ada di pondok pesantren itu keren. Baik, Bapak Ibu, terima kasih jam 12 pukul 12 ini. Terima kasih banget. Pak Ahmad Sadah, terima kasih. Bu Sugiyarti, terima kasih. Bu Fitri, terima kasih. Sebelum saya tutup, nanti saya ke Pak Puji. Sebelumnya foto bersama. Nah, saya sudah tulis di layar saya. Foto bersama supaya tidak lupa. Pak Ferry, sudah siapkah untuk foto bersama? Siap, Bu. Baik. Mari Bapak Ibu kita aktifkan kamera untuk berfoto bersama. Ya. Ada 2 slide saja di layar saya. Bapak Ibu mari tampilkan senyuman terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, ini slide yang pertama. Kita ke slide yang kedua, Bapak Ibu. Sebentar. Baik, 1, 2, 3. Ya, silakan Ibu Endah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sebelum saya akhiri, Pak Puji masih adakah untuk menutup seton kita? Terima kasih istilahnya Pak Agustinus Haryana mengingatkan kita Sabtuan itu seton. Pak Puji, silakan. Baik, terima kasih Bu Indah Imawati. Sejak tadi pukul 10 ya, diskusi kita saya kira luar biasa ya, dari persoalan filsafat, cerita rakyat hingga hubungan antara sastra dengan pembelajaran ya. Saya kira apa yang disampaikan baik oleh Pak Ahmad Sahidah, oleh Prof. Sugiyarti ataupun oleh Ibu Fitri sangat inspiring ya untuk kita semua untuk terus produktif menulis dan juga mungkin bisa menghasilkan artikel-artikel publikasi ya yang jangkauannya bisa lebih luas dan apalagi kalau bisa masuk ke jurnal-jurnal terindeks Scopus. Baik, saya kira semoga kita semua terus produktif dan HISKI akan terus bekerja untuk mengembangkan sastra, bukan hanya tingkat lokal, nasional, tapi saya kira jangkauannya akan sampai ke internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Prof. Novi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam Pak warahmatullahi Puji. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bu Endah. Sampai di sini. Ya, terima kasih Prof. Novi. Silakan Semuanya. menyiapkan Terima takjil untuk kasih. siang nanti untuk malam Ya, sore nanti. makasih. Silakan Oke, istirahat Bapak oke. Ibu. Terima kasih Prof. Novi. Ya.
Terima kasih Prof. Sugiarti, Nggih, Terima Mbak kasih, Saida, Prof. Pamit Mbak nggih. Fitri. Nggih. Terima kasih Terima Saya kasih. izin semuanya. dulu. Nggih, Kasih. saya izin dulu, Bu. Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meeting Bapak Ibu semua.